Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajmain. Anak-anakku yang tercinta, alhamdulillah sekarang kita berada di tahun ajaran baru, tahun ajaran 2020-2021. Walaupun kita belum bisa melaksanakan pembelajaran secara normal tatap muka, tapi kita harus bisa mengambil hikmahnya dari semua keadaan ini. Semoga badai pandemi corona ini segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Oke, siswa-siswiku kelas 10 SMA IT Azkia, mungkin pertama perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Ali Gusman. Kalian boleh panggil saya Ustadz Ali. Ya, saya mengajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di SMA ITSG ini dan mata pelajaran bahasa Sunda. Oke, kita langsung saja ke materi. Silakan kalian simak materi ini dan siapkan catatannya juga, karena nanti kalian ada tugas untuk merangkum materi ini dan nanti akan Ustadz minta rangkumannya sebagai bukti bahwa kalian menyimak. Ya, kita tetap langsung saja. Mata pelajaran PPKN bab 1 kelas 10 ini tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Ya. Sebagaimana kita tahu, negara kita berideologi dengan ideologi Pancasila. Mungkin bagi kalian ini tidak asing lagi, karena kalian sudah mempelajarinya dari sejak mungkin dikenalkan dari kalian tingkat TK, SD, SMP, ya. Nah, jadi di setiap jenjang TK, SD, SMP, SMA, bahkan perkuliahan, materi tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu akan selalu ada. Karena materi Pancasila khusus PPKN itu merupakan materi yang wajib dan sebagai penguat ideologi kita sebagai warga negara Indonesia. Oke, kita masuk ke sub tema yang pertama, itu nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Sebagaimana kita ketahui, Pancasila itu adalah 5 sila, yang artinya panca itu 5, sila itu dasar. Jadi 5 dasar. Ada nilai dalam sila ketuhanan yang Maha Esa yang pertama. Yang kedua, ada nilai dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, ada nilai dalam sila persatuan Indonesia. Yang keempat, ada nilai dalam kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, nilai dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Next. Oke, yang pertama tadi nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Sila pertama, silakan kalian perhatikan slide yang ada di belakang Ustadz, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ya, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Oke, kita kupas satu persatu dari sisi katanya. Ketuhanan. Ketuhanan berasal dari kata Tuhan, pencipta seluruh alam semesta. Dalam Islam, kita sebagai agama Islam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sejarahnya, dalam perumusan Pancasila dulu itu tidak langsung ketuhanan yang Maha Esa. Tapi sebagaimana kita ketahui dalam pelajaran sejarah, yang mana Pancasila ini disusun oleh BPUPKI pada waktu itu, yang mana di dalam anggotanya itu ada beberapa ulama. Bahkan dulu bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi ada syariat Islamnya gitu. Ada kata syariat Islam.
Karena ada yang memberikan pendapat bahwa Indonesia ini merupakan Bhinneka Tunggal Ika, ya. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu banyak perbedaan agama, suku, ras. Maka harus ada suatu yang dapat menyatukan. Maka diganti ketuhanan yang Maha Esa. Ya, bagi kita ketuhanan yang Maha Esa sudah dipelajari dalam Islam. Dalam Islam ketuhanan yang Maha Esa. Yang Maha Esa itu wahid. Yang mana wahid itu adalah salah satu sifat yang wajib bagi Allah, wahdaniyah. Ya. Ketuhanan berasal dari Tuhan pencipta seluruh alam semesta. Yang Maha Esa berarti yang Maha Tunggal. Kalau dalam Islam wahdaniyah, yang selanjutnya ketuhanan yang Maha Esa meliputi dan menjiwai keempat sisi lainnya. Nah, ini harus digarisbawahi poin 4 ini. Sebagaimana kita ketahui yang terjadi sekarang di Indonesia itu salah satunya ketuhanan yang Maha Esa ini akan dihilangkan oleh oknum yang ingin Pancasila ini ya hilang, karena dia ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain. Ya, padahal ketuhanan yang Maha Esa itu meliputi dan menjiwai keempat sisi lainnya. Jadi sila pertama ini, jika dihapus sila pertama ini, maka sila yang 4 itu juga akan hilang secara otomatis. Karena yang menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu adalah sila pertama. Kalian harus paham, ya. Dan Pancasila itu tidak bisa dibenturkan dengan ideologi Islam khususnya. Kalian harus paham ke situ. Mau bagaimana dibenturkan, sedangkan Pancasila ini dulu dirumuskan oleh para ulama yang notabene adalah para pejuang yang beragama Islam. Siapa yang ingin membenturkan, yang ingin mengganti ideologi Pancasila ini? Ya, itu yang pertama. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya apa? Sila ketuhanan yang Maha Esa ini pertama adalah pengakuan dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. Itu maknanya. Jadi kalian sebagai umat muslim harus percaya bahwa alam semesta ini ada penciptanya. Ada yang membuatnya. Tidak salabim tiba-tiba, tapi ada yang membuatnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menciptakan sikap taat, menjalankan agama menurut ajaran-ajaran yang diperintahkan berdasarkan agama yang dianutnya. Kita tahu agama di Indonesia ini ada 5 yang diakui, ya. Agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha, ya. Kita sebagai umat Islam yang mempunyai ideologi Pancasila, maka dalam memaknai Pancasila ini kita harus memiliki sikap dalam taat menjalankan agama menurut ajaran-ajaran yang diperintahkan. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga yaitu mengakui dan memberikan kebebasan kepada orang lain untuk memeluk agama dan mengamalkan ajaran agamanya. Ini berhubungan dengan toleransi. Jadi mengakui dan memberikan kebebasan kepada orang. Kita tidak boleh menghalang-halangi orang lain, agama lain untuk beribadah. Begitupun orang lain misalkan di luar agama kita tidak boleh menghalang-halangi mereka dalam melaksanakan ibadah. Itu makna dari ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang keempat, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.
Sebagaimana dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Artinya makna dari ayat itu, kita tidak bisa memaksakan orang lain supaya ikut agama kita dengan paksaan. Adapun orang lain masuk ke agama kita harus dengan sukarela, tanpa dipaksa. Kita tugasnya hanya berdakwah, tapi kita tidak bisa memaksa mereka untuk masuk kepada agama kita. Begitupun agama lain, kita tidak bisa memaksakan atau dipaksa oleh agama lain untuk mengikuti agama. Ya, jadi tidak bisa. Nah, terus yang terakhir adalah menciptakan pola hidup saling menghargai dan menghormati antar umat beragama. Ya. Jangan sampai memiliki sikap diskriminatif antar umat beragama. Nah, ini juga harus diperhatikan. Tadi Ustadz bilang bahwa negara Indonesia dari semboyannya saja Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Ya. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, perbedaan agama, perbedaan ras, perbedaan suku, ya, maka kita harus menciptakan pola hidup saling menghargai dan menghormati. Kita menghargai agama lain tanpa kita ikut-ikutan dengan agama lain, baik itu ikut-ikutan terhadap prosesi keagamaannya ataupun apapun itu. Kita bisa menghormati dengan cara lain, membiarkan mereka beribadah sesuai dengan ajarannya. Mereka pun membiarkan kita untuk tenang beribadah. Ya, itulah hidup saling menghargai dan menghormati. Nah, itu nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya ada nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Kemanusiaan berasal dari kata manusia. Ya. Siapa manusia? Manusia adalah makhluk yang berbudaya dengan memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta. Itulah manusia. Potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta itu yang membedakan antara manusia dengan hewan. Ya. Jadi hewan sama makhluk, hanya mereka tidak berbudaya, tidak memiliki peradaban, hanya melakukan evolusi. Sedangkan manusia itu makhluk yang berbudaya, yang beradab, memiliki perubahan-perubahan setiap zamannya, khususnya dalam peradabannya. Ya. Dulu manusia berkendara itu hanya dengan menunggangi kuda ataupun unta ataupun keledai. Sekarang sudah berbagai macam transportasi. Itu akibat dari apa? Memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta. Manusia membuat kapal, manusia membuat mobil, manusia membuat kendaraan, manusia bahkan membuat kendaraan untuk keluar angkasa. Itulah akibat dari manusia, makhluk yang berbudaya dengan memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta. Dengan potensi itu tadi, manusia mempunyai derajat yang lebih tinggi daripada makhluk lainnya. Dengan potensi ini, manusia mempunyai derajat yang lebih tinggi dari makhluk Tuhan yang lainnya. Baik itu binatang, baik itu tumbuh-tumbuhan, ataupun misalkan makhluk halus, makhluk gaib gitu ya. Manusia tetap lebih tinggi. Sebagaimana dalam sejarah dulu, bahwa Nabi Adam ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah memerintahkan
seluruh makhluk yang ada di surga pada saat itu, yang diantaranya ada malaikat dan iblis, untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Itu menandakan ini, bahwa manusia mempunyai derajat yang lebih tinggi daripada makhluk lainnya. Ya, jadi jelas gitu. Ini sudah menjadi sunatullah. Adil berarti, adil itu adalah wajar. Adil berarti wajar. Bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Antum sekolah SMA, adik antum misalnya ada anak SD, ketika dikasih bekal untuk sekolah pasti berbeda. Kalau disamain misalnya antum bekalnya 2000, adik yang SD, karena adik yang SD 2000, itu tidak adil. Sama rata itu bukan berarti adil. Yang adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Oh, SMA kebutuhannya banyak karena harus pergi sekolah jauh, perlu ongkos, jajannya beda, bukan cilok gitu kan, minimal ya mie ayam gitu. Sedangkan anak SD sekolahnya pun tidak sampai seperti SMA sampai jam 2 ataupun jam 3 jam 4, cukup jajan ya secukupnya, paling jajan cilok gitu ya. Nah, itu adil. Di sini wajar, yaitu sepadan dan sesuai hak dan kewajiban seseorang. Selanjutnya beradab atau adab. Dalam Islam ada akhlak, ya. Artinya apa? Sopan, berbudi luhur, dan susila. Ya, itu beradab. Nah, jadi siswa-siswi Azkia yang Ustadz cintai. Yang kedua ini nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Mohon dipahami nilai-nilai ini, diresapi ya dari yang tadi juga, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Jadi untuk pertemuan pertama ini cukup sampai di sini, kita memahami 2 nilai dari 5 nilai ketuhanan yang Maha Esa dan nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Terima kasih kepada anak-anakku yang Ustaz cintai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.